komersial yang bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Sebelum lanjut, mari kita support channel ini agar terus berkembang dan memberi manfaat kepada banyak orang. Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya. Kalian juga bisa like dan berikan komentar yang positif. Terima kasih. Berdasarkan data We Are Social, berikut ini 4 media yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dan jumlah prospek untuk berjualan online. 1. YouTube. Berdasarkan data periklanan di Google yang dikutip We Are Social, jumlah prospek potensial sekaligus pengguna YouTube di Indonesia sebanyak 139 juta orang, atau setara dengan 50% dari total populasi di Indonesia. Cara menghasilkan uang dari YouTube. Menghasilkan uang dari YouTube bisa dibilang susah-susah gampang. 1. Membuat YouTube channel. Cara mendapatkan uang dari YouTube yang pertama adalah dengan cara buatlah akun terlebih dahulu di YouTube jika Anda belum memilikinya. Coba sign in ke YouTube. Anda bisa menggunakan akun Google untuk masuk dan mendaftar, dibandingkan mengisi semua data form lagi dari awal. Lalu buatlah channel Anda. Pikirkan nama apa yang menarik bagi saluran YouTube Anda dan bagaimana konsep saluran Anda. Bagaimana tema atau karakter channel Anda dibandingkan dengan channel atau saluran sejenis. 2. Monetisasi YouTube channel. Cara monetize YouTube sebenarnya tak terlalu rumit. Coba masuk ke akun YouTube Anda. Pilih menu Account Information yang terletak di sebelah kanan atas dan klik Creator Studio. Kemudian, pada menu di sebelah kiri, pilih Channel dan klik Status and Features. Akhirnya, pilih Enable Monetization. Kemudian setujui agreement yang ada. Itulah cara membuat channel YouTube Anda bisa menghasilkan uang atau termonetisasi. 3. Sambungkan YouTube channel ke AdSense. Setelah mengaktifkan monetisasi pada YouTube channel Anda perlu melakukan associate dan approve AdSense account ke YouTube account Anda. Nantinya akan tersedia fitur YouTube Analytics yang dapat Anda gunakan untuk melakukan track penghasilan Anda, yang mana akan bisa terbayar hanya jika Anda melengkapi atau mengikuti YouTube Payment Threshold yang ada. 4. Mengoptimasi fungsi monetisasi. Untuk mendapatkan uang dari YouTube dengan mengoptimalkan YouTube channel Anda, beberapa kriteria berikut perlu Anda penuhi atau ikuti. Video harus user-friendly. Kontennya harus merupakan karya orisinil Anda agar dapat dipromot. Copyrighted videos yang Anda plagiasi dari internet tidak akan menghasilkan apa-apa, jadi lebih baik urungkan niat Anda untuk melakukan plagiat. Video Anda harus memerhatikan Terms of Service dan Community Guidelines yang telah dibuat oleh pihak YouTube. Sekalinya video Anda diaktifkan fungsi monetisasinya, beberapa iklan akan muncul di video Anda berikutnya. 5. Promosikan toko online melalui video. Cara dapat uang dari YouTube berikutnya terkait dengan conversion. Jika Anda bertanggung jawab untuk suatu perusahaan atau bisnis tertentu, Anda dapat menjadikan saluran YouTube Anda sebagai suatu kesempatan untuk meningkatkan conversion Anda. Buatlah konten yang menunjukkan betapa bagus dan menariknya produk yang ingin ditonjolkan lewat soft promotion. Kemudian buatlah link pada produk page Anda di kolom deskripsi YouTube video Anda. Hal ini kerap kali dilakukan para vlogger yang ingin menjual sesuatu secara halus. Contohnya, pada video musik biasanya banyak di-shoot produk-produk tertentu yang dipakai oleh bintang utama atau penyanyinya. 6. Menjual video di website penjualan video. Mendapatkan uang dari YouTube bisa juga dengan cara menjual video Anda di website komersial yang memberikan sarana untuk Anda para video maker untuk berjualan hasil karya Anda. Jadi, pada YouTube, Anda dapat mengupload tayangan berupa teaser dan mengarahkan penonton Anda untuk membayar jika ingin menonton versi lengkapnya. 7. Mengarahkan traffic ke link afiliasi. Affiliate marketing jelas merupakan peluang untuk menghasilkan uang secara online yang sangat populer. Masalahnya adalah bahwa begitu banyak pemasar afiliat ini yang tidak mengemukakan bagaimana rincinya upaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup besar, dibandingkan mengandalkan blog yang ada untuk mengarahkan orang ke affiliate link.
Cobalah membuat saluran YouTube yang keren dan menggunakannya sebagai katalis yang dapat mengarahkan ke afiliat link tadi. Seiring dengan perkembangan nik visual yang makin bertumbuh, di mana orang-orang mulai malas membaca teks yang panjang-panjang, Anda juga bisa mengembangkan bisnis Anda lebih pesat lagi. 8. Menarik sponsorship. Jika Anda mengamati para YouTuber terkenal yang sukses di internet, Anda pasti tahu bahwa di hampir semua konten video YouTube mereka selalu ada unsur sponsorship dan advertisement. Dua aspek ini mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang dari YouTube. 9. Live streaming di YouTube. Nantinya, jika Anda sudah memiliki fanbase atau fans yang cukup banyak, Anda dapat mengadakan meeting dan greeting. Anda mungkin saja membuat jadwal yang rutin agar komunitas Anda bisa bertumbuh. Kegiatan ini dilakukan demi meningkatkan engagement Anda dengan para subscribers atau penonton setia Anda. Nantinya, Anda juga dapat menjual produk atau mempromosikan konten-konten lainnya pada saat acara berlangsung dan manfaatkan juga kesempatan ini untuk lebih mengenal siapa niche market Anda. 10. Membuat video kreatif dan unik. Anda perlu berpikir di luar kebiasaan jika Anda ingin menghasilkan video yang menarik untuk ditonton dari awal hingga akhir tayangan, lalu dibagikan kembali oleh orang-orang sampai akhirnya menjadi konten yang viral. Media sosial yang kedua, Facebook. Iya, pengguna Facebook di Indonesia masih bisa terbilang potensial untuk mendapatkan jumlah prospek yang banyak. Pasalnya, saat ini jumlah pengguna Facebook mencapai 129,9 juta orang. Cara mendapatkan uang dari Facebook memang cukup mudah untuk dilakukan. Apalagi melihat jumlah pengguna aktif yang saat ini mencapai miliaran orang memang bisa menjadi calon konsumen kamu yang menggiurkan. Facebook saat ini masih cukup banyak digunakan oleh orang di luar sana untuk tetap terhubung dengan teman-teman mereka. Mendapatkan uang di internet memang naik tren di zaman sekarang. Media sosial yang awalnya hanya dipakai untuk bertukar pesan, saat ini juga bisa dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan barang jualan baru atau bekas di Facebook, tapi ternyata tidak terbatas pada berjualan saja. Di antaranya kamu bisa menawarkan diri sebagai pengelola fanspage atau akun Facebook personal tokoh-tokoh penting maupun menjadi buzzer bekerja dengan memanfaatkan lebih dari satu akun media sosial. Karena hal itu, cara mendapatkan uang dari Facebook akan lebih mudah. Berikut cara dapat uang dari Facebook. 1. Berjualan di grup Facebook. Cara ini mungkin saja menjadi cara termudah dan paling terkenal. Kamu hanya perlu bergabung ke grup Facebook. Ada dua jenis grup Facebook yang biasa dipakai untuk berjualan, yaitu grup dengan topik tertentu dan forum jual beli. Misalnya jika kamu ingin menjual ponsel bekas, maka kamu hanya perlu bergabung dengan grup ponsel. 2. Memanfaatkan Facebook Fanpage untuk berjualan. Selain berjualan di grup, kamu juga bisa membuat fanpage toko online di Facebook. Ini juga menjadi salah satu cara yang sering diterapkan oleh orang-orang dalam melakukan bisnis online di Facebook. Membuat fanpage ini akan membuat toko online kamu tampak lebih profesional dan terpercaya. Dalam fanpage ini, kamu juga bisa menjual barang buatan sendiri, melakukan dropship, atau menjadi reseller. Dropship di sini adalah kamu menjual produk orang lain, tapi memakai nama sendiri dan tidak perlu stok barang. Karena, bila ada pemesanan, kamu hanya langsung meneruskan pesanan itu kepada pihak yang diajak bekerja sama. 3. Memanfaatkan fanpage Facebook untuk menarik trafik ke website. Selain untuk berjualan, fanpage Facebook juga memiliki banyak manfaat lain. Salah satunya adalah dimanfaatkan untuk menarik trafik ke website kamu. Setelah mempunyai fanpage, kamu harus mempromosikannya. Kamu dapat mulai mengundang teman-teman Facebook yang kamu kira mungkin saja akan tertarik untuk menyukainya. Kemudian, kamu juga bisa meminta tolong kepada mereka untuk membantu mengusulkan temannya yang memiliki ketertarikan sama terhadap topik fanpage kamu. Bila fanpage kamu sudah memiliki banyak follower, kamu bisa mulai rajin membagikan konten berkualitas dan bermanfaat dari website kamu. Selain itu,
Pastikan juga kamu harus aktif di fanpage dengan menjawab berbagai pertanyaan dan membalas beragam komentar yang masuk. Karena semakin banyak trafik, semakin banyak pula orang-orang mengetahui tentang apa saja yang ditawarkan di website kamu. Sehingga kamu bisa meningkatkan brand awareness dan meningkatkan pundi-pundi rupiah. 4. Membuat grup Facebook. Kamu bisa membuat grup Facebook yang dapat membahas mengenai topik dari produk yang dijual. Jadi, grup ini akan bersifat seperti forum atau komunitas online untuk berkumpul dan berdiskusi. Usahakan kamu sebagai pemilik grup selalu berinteraksi dengan para anggota supaya grup tersebut selalu aktif. Selain supaya mereka betah berada dalam grup, ini juga bisa membuat grup kamu terpercaya terkait topik tersebut. Tapi, kamu sebagai pemilik grup tentu harus menyaring pertanyaan dan jawaban yang ada. Jangan biarkan topik pembahasan melenceng atau terjadi debat kusir yang tidak berguna untuk pengguna yang lain. 5. Membuat Facebook Ads. Berbeda dengan beberapa cara di atas, membuat Facebook Ads memerlukan modal uang. Karena Facebook Ads ini adalah iklan yang ditujukan untuk pengguna Facebook. Tapi, modalnya juga tidak banyak. Mulai dari Rp10.000 kamu sudah bisa memasang iklan. Jadi, dengan membuat Facebook Ada ini, kamu akan mendapat banyak keuntungan. Mulai dari menentukan target iklan dengan jelas, remarketing, sampai mengumpulkan leads. 6. Monetisasi fanpage. Cara mendapatkan uang dari Facebook selanjutnya adalah dengan melakukan monetisasi fanpage. Cara ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan iklan in-stream. Iklan tersebut merupakan iklan pendek yang dapat dimasukkan ke dalam konten video kamu, selayaknya iklan yang muncul saat menonton YouTube. Kamu bisa monetisasi fanpage dengan topik apa saja, asal tidak melanggar aturan Facebook. Namun, pastikan bahwa video yang kamu unggah adalah video original. Karena, bila kamu mencaplok video dari sumber lain tidak dapat dimonetisasi lantaran pelanggaran hak cipta. Selain itu, video yang diunggah juga harus relevan dengan topik fanpage. Karena bisa memancing diskusi dan engagement. Efeknya, video itu bisa populer, iklan dilihat oleh banyak orang, dan kamu bisa memperoleh uang lebih banyak. Tapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti kamu harus memiliki fanpage yang diikuti oleh 10.000 pengguna dan video menghasilkan 30.000 tayangan dalam 60 hari terakhir. 7. Menjadi buzzer. Buzzer bekerja dengan cara memanfaatkan lebih dari satu akun media sosial sehingga menjadikannya trending. Salah satu peluang yang dapat dikonversikan menjadi salah satu cara yang cepat untuk menghasilkan uang dari Facebook. Selain itu, buzzer tidak hanya tentang topik, tapi bermanfaat untuk mempromosikan sebuah produk maupun jasa kepada semua pengguna Facebook. Media sosial yang ketiga yaitu Instagram. Di posisi ketiga ada Instagram dengan jumlah pengguna di Indonesia sebanyak 99,1 juta orang. Ada 9 cara untuk mendapatkan uang dari Instagram untuk pemula. Mengingat kini Instagram menjadi salah satu platform terpopuler yang telah dinikmati oleh lebih dari 1 miliar pengguna. Selain itu, Instagram juga memiliki berbagai fitur yang memudahkan para penjual menawarkan produk atau jasa mereka. Fitur-fitur yang dapat digunakan seperti shopping post hingga tagar yang dapat memudahkan pengguna untuk menemukan produk atau jasa yang ditawarkan. Penasaran bagaimana cara mendapatkan uang dari Instagram walaupun Anda masih pemula? Cara mendapatkan uang dari Instagram. 1. Menjadi influencer atau selebgram. 2. Content creator. 3. Product reviewer. 4. Paid promote. 5. Jasa titip barang. 6. Instagram bot guest. 7. Monetisasi video. 8. Instagram shop. 9. Instagram NFT. Kita akan membahas semua cara mendapatkan uang dari Instagram. 1. Menjadi influencer atau selebgram. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah menjadi influencer atau selebgram, selebriti Instagram. Untuk menjadi seorang influencer atau selebgram memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan.
Sebab Anda memerlukan konsistensi yang tinggi untuk membangun personal branding di Instagram. Namun, ketika fanbase yang kuat dan interaksi yang intens telah terbentuk di akun Anda, maka Anda akan mulai menerima tawaran untuk membuat konten bersponsor hingga menjadi brand ambassador. Semakin besar jumlah pengikut dan interaksi akun Anda, semakin besar juga jumlah uang yang akan Anda dapatkan dalam tiap proyek. Hal pertama yang perlu Anda lakukan untuk menjadi seorang influencer atau selebgram adalah pilih niche yang Anda inginkan dan sekiranya mampu Anda jalankan dalam waktu yang lama. Apakah kecantikan, pendidikan, komedi, musik, parenting, fashion, mental health, atau bidang lainnya? Jangan lupa juga untuk membuat konten kolaborasi dengan influencer atau selebgram lainnya yang linear dengan bidang Anda. 2. Content creator. Content creator berbeda dengan influencer maupun selebgram. Influencer atau selebgram adalah orang yang membangun ketenaran dan kemudian memanfaatkan ketenaran tersebut untuk mendapatkan uang dari Instagram. Sementara itu, content creator merupakan orang-orang yang memanfaatkan akun Instagramnya untuk memperkenalkan karyanya. Untuk itu, menjadi seorang content creator membutuhkan konsistensi dan tingkat kreativitas yang tinggi. Nah, saat karya Anda terkenal, Anda bisa membuka open commission, dan umumnya brand akan tertarik untuk memesan konten bersponsor. 3. Product reviewer. Anda bisa menjadi product reviewer untuk mendapatkan kedepannya mendapatkan sponsored konten dan endorsement konten. Selain itu, Anda juga bisa menjadi Instagram product reviewer untuk menjalankan bisnis sebagai afiliator. Menjadi afiliator berarti Anda mengulas kelebihan dan keunikan suatu produk dan mencantumkan link atau kode referral untuk melakukan pembelian produk tersebut. Nantinya, setiap kali ada audiens yang membeli melalui link atau kode referral Anda, sejumlah komisi akan otomatis masuk ke dompet. Lebih lanjut, selain sebagai afiliator, Anda juga bisa melakukan review produk yang Anda jual sendiri dan mencantumkan link pembelian di setiap postingan yang diunggah. 4. Paid promote. Pengguna juga dapat membuka jasa paid promote untuk mendapatkan uang dari Instagram. Dengan cara ini, pengguna Instagram melakukan layanan promosi berbayar dengan memanfaatkan fitur Instagram Story atau feed Instagram. Materi promosi pun bisa didapatkan dari perusahaan yang menggunakan jasa ini. Saat ini sudah banyak pelaku usaha atau UMKM yang memanfaatkan layanan ini lantaran harga paid promote yang relatif lebih murah. Bagi Sobat Aksara yang ingin mencoba menekuni bisnis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Pakai akun asli. Pastikan untuk menggunakan akun asli lantaran akan lebih mudah mendapatkan klien. Selain itu, perlu diingat bahwa kredibilitas akun menjadi taruhan. Selektif. Sobat Aksara juga harus selektif dalam memilih perusahaan. Pilih perusahaan yang terpercaya dan memiliki produk yang berkualitas untuk menjaga kepercayaan pengikut Instagram. Beri pelayanan terbaik. Membuka layanan paid promote tak hanya sekadar mempromosikan suatu produk atau layanan, tetapi juga harus aktif memberikan respon terhadap pesan atau komentar dari pengikut. Meningkatkan engagement. Perlu juga melakukan langkah untuk meningkatkan engagement lantaran bagian ini merupakan salah satu tolak ukur perusahaan untuk memilih jasa paid promote. 5. Jasa titip barang. Untuk mendapatkan uang dari Instagram, juga dapat melakukan membuka jasa titip barang. Dengan menyediakan layanan ini artinya Anda memiliki tanggung jawab untuk membelikan produk sesuai dengan titipan konsumen. Untuk memulai bisnis ini kita dapat memotret produk-produk yang dipajang di berbagai toko kemudian unggah foto tersebut di Instagram. Sebelum memutuskan untuk membuka jasa titip barang melalui Instagram, ada beberapa tips yang dapat dilakukan di antaranya seperti berikut ini. Menetapkan jenis barang. Kita dapat membuka layanan jasa titip untuk barang tertentu. Contohnya, jasa titip pakaian wanita. Pantau tren. Pastikan pula untuk selalu mengikuti perkembangan tren agar Anda dapat selalu memenuhi kebutuhan konsumen. Potret barang dengan resolusi bagus. Pastikan untuk memotret segala sisi barang dengan resolusi yang bagus agar konsumen dapat melihat segala sisi barang dengan jelas.
Pahami aturan toko. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan peraturan toko lantaran tidak semua toko mengizinkan pengunjung untuk memotret produk yang ditawarkannya. Oleh sebab itu, pastikan untuk bertanya terlebih dahulu. 6. Instagram Budgets. Seperti halnya donasi pada TikTok dan Twitch, Instagram juga memiliki fitur pemberian hadiah kepada siapapun yang tengah melakukan live streaming Instagram. Fitur ini baru diluncurkan pada tanggal 17 November tahun 2021 dan tersedia untuk pengguna berusia 18 tahun ke atas. Fitur Budgets ini berbentuk hati dan dapat dibeli oleh audiens saat Anda melakukan live streaming. Cara mendapatkan uang dari Instagram yang ketujuh, yaitu monetisasi video. Cara mendapatkan uang dari Instagram selanjutnya adalah dengan monetisasi video yang Anda unggah di Instagram. Caranya dengan mengaktifkan opsi monetisasi untuk in-stream video ads iklan video selang yang ada di menu setting. Setelah fitur tersebut diaktifkan, audiens akan menerima iklan di tengah-tengah durasi waktu menonton video Anda. Sedangkan Anda akan menerima 55% dari jumlah keuntungan yang didapatkan per view. Syarat agar video Anda dapat mengaktifkan fitur ini adalah memiliki durasi minimal 2-4 menit. 8. Instagram Shop. Bagi Anda yang memiliki suatu brand, Anda dapat mengaktifkan fitur Instagram Shop untuk menjual produk atau jasa Anda. Fitur Instagram Shop akan membuat profil Anda terhubung dengan e-commerce yang akan memudahkan audiens untuk membeli produk yang menarik perhatian mereka. 9. Instagram NFT. Instagram digadang-gadang akan meluncurkan fitur baru bernama Instagram NFT yang akan mulai diuji coba di Amerika Serikat. Melalui fitur ini, penggunanya dapat memajang koleksi NFT yang mereka miliki pada feed, story, dan direct message. NFT yang dipamerkan ini nantinya akan memiliki tag khusus yang diberi nama Digital Collectibles. Jika tag ini diklik, maka audiens akan melihat informasi seperti nama pemilik dan pencipta NFT. Dengan adanya fitur ini, karya digital para konten creator akan mendapat nilai exposure yang tinggi sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat penjualannya. Berapa follower yang dibutuhkan untuk menghasilkan uang dari IG? Menurut digital marketing spesialis terkenal, Neil Patel, hanya dengan 1.000 followers saja, Anda sudah memiliki potensi untuk menghasilkan uang dari Instagram. Kuncinya terletak pada tingkat engagement dari follower, yaitu frekuensi follower dalam menyukai, mengomentari, dan membagikan postingan Anda. Walaupun hanya memiliki 1.000 follower, dengan fanbase yang memiliki antusiasme tinggi untuk berinteraksi dengan setiap postingan Anda, pemilik brand di luar sana akan tertarik untuk bekerja sama dengan Anda. Setelah memiliki semakin banyak follower, Anda pun bisa membuat brand milik sendiri dan menjualnya melalui akun Instagram yang telah Anda bangun. Jangan khawatir apabila Anda masih pemula, karena semua hal besar memang dimulai dari hal kecil. Yang terpenting Anda terus konsisten dalam berkarya dan berinteraksi dengan audiens dengan keunikan Anda sendiri. Sosial media yang keempat yaitu TikTok. Media buatan China ini sekarang berada di posisi keempat, dengan jumlah penggunanya sebanyak 92 juta orang di Indonesia. TikTok menjadi salah satu media sosial yang sedang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia belakangan ini. Kepopuleran TikTok ini membuka banyak peluang bagi para penggunanya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan uang dari TikTok. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan uang dari TikTok yang dapat dilakukan. Contohnya adalah seperti memanfaatkan fitur TikTok Shop untuk menjual berbagai barang dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, ada beberapa cara yang bisa Anda coba untuk mendapatkan uang dari aplikasi TikTok. 1. Bentuk personal branding yang kuat. Salah satu cara yang wajib Anda lakukan adalah membentuk personal branding yang kuat. Dalam membentuk personal branding ini, Anda diharapkan untuk konsisten membuat konten yang merepresentasikan diri Anda, agar Anda dapat dikenal dengan mudah oleh pengguna lain. Anda dapat membentuk personal branding yang kuat dengan selalu konsisten menampilkan ciri khas Anda seperti bertingkah lucu, berwibawa, ramah,
cool, dan lain sebagainya. 2. Unggahlah konten yang sedang banyak diminati. Dalam membuat suatu konten, tentunya Anda harus mencari tahu terlebih dahulu siapa target market yang akan dituju. Contohnya adalah jika target market yang akan dituju adalah remaja, maka unggahlah konten yang sesuai dengan selera para remaja seperti konten rekomendasi outfit, skincare, dan lain sebagainya. 3. Dapatkan followers sebanyak mungkin. Mendapatkan followers merupakan tahapan yang paling penting karena jika pengguna TikTok ingin melakukan monetisasi akun, minimal pengikut yang harus dimiliki adalah 10.000 pengikut. 4. Melakukan siaran langsung. Melakukan siaran langsung dapat menjadi salah satu alternatif bagi Anda yang ingin mendapatkan uang dari TikTok. Caranya adalah dengan mengumpulkan virtual gift dari para penonton. Virtual gift ini yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang oleh pengguna akun. 5. Buatlah konten bersponsor. Cara ini akan mudah dilakukan jika Anda sudah memiliki cukup banyak followers, sehingga Anda dapat melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan untuk mengiklankan produk atau layanan jasa mereka. Namun bagi Anda yang mungkin masih memiliki followers yang belum begitu banyak, jangan khawatir. Anda dapat mencoba untuk mulai melakukan pendekatan dengan suatu merek kecil untuk diajak bekerja sama dalam membuat konten bersponsor, sehingga dapat membangun portofolio Anda. 6. Jadilah influencer. Cara selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menjadi influencer. Anda dapat menghasilkan uang melalui TikTok dengan menjadi seorang influencer. Seorang influencer biasanya akan diminta untuk mempromosikan suatu produk atau layanan jasa mereka dengan harapan bisa meningkatkan penjualan. 7. Arahkan pengguna ke platform lain. Cara mendapatkan uang dari TikTok berikutnya adalah dengan mengarahkan pengguna ke platform lain seperti Facebook, YouTube, hingga Instagram. Dengan melakukan hal tersebut, Anda akan mendapatkan banyak engagement organik dari TikTok kepada platform yang lainnya. 8. Iklankan suatu produk melalui TikTok. Dengan adanya fakta bahwa TikTok merupakan media sosial yang sedang ramai diminati oleh masyarakat, manfaatkanlah hal tersebut sebagai sarana untuk mengiklankan produk Anda atau produk lain agar meningkatkan jumlah penjualan. Namun jangan lupa untuk selalu menyertakan tautan ke toko online produk tersebut pada bio TikTok Anda. 9. Gunakan fitur TikTok Shop. Selain mengiklankan produk, Anda juga dapat menggunakan fitur TikTok Shop sebagai media untuk melakukan penjualan produk Anda. 10. Gunakan TikTok Ads. Langkah yang terakhir adalah Anda dapat menggunakan fitur iklan di TikTok untuk bisa mendapatkan audiens yang lebih banyak. Menggunakan fitur TikTok Ads memang memerlukan modal terlebih dahulu, namun hal ini akan menjadi suatu langkah yang efektif untuk memperluas jangkauan audiens secara cepat dan mudah. Bukan hanya sekedar hiburan, kamu juga bisa mencoba beberapa cara mendapatkan uang dari TikTok yang sudah dijelaskan di atas agar kamu bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Semoga berhasil. Ya, dari keempat media di atas, media mana yang paling banyak dipakai oleh calon pembeli produk Anda? Atau yang paling mudah dapat uang? Jadi dari media TikTok, YouTube, Facebook dan Instagram di atas media mana yang paling ingin Anda ketahui cara memaksimalkannya agar menghasilkan uang? Pilih salah satu media, lalu tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pendapat Anda. Terima kasih sudah menyimak, juga lupa like, subscribe dan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.